Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 21 Juni sampai 25 Juni, yang dimana tujuan forecast dan analisa mingguan ini untuk membagikan gambaran bagaimana tren suatu pair itu di dalam time frame yang lebih besar atau yang lebih tinggi. Nah, dan time frame yang saya gunakan di sini adalah time frame 4 jam. Nah, untuk analisanya, saya mulai dari AUD dolar Kanada. Nah, di sini minggu yang lalu saya analisa harga akan lebih dominan untuk turun, walaupun di sini harga sempat breakout area resistance channel sini. Nah, bisa kita katakan ini harga membuat pola bullish trap atau sini membuat fake out, yang dimana harga sempat breakout, lalu setelah itu dibalas candle bearish di sini dan masuk lagi ke dalam channel. Nah, sebentar saya hapus di sini. Nah, setelah masuk ke channel ini, harga turun dan breakdown area support yang ini, tandanya yang berwarna kuning, garis berwarna kuning. Nah, setelah di breakdown, harga di sini retest, lalu turun lagi. Nah, sebentar habis lagi. Dan di sini harga membuat sideways. Nah, kemungkinan untuk harga menurut saya akan naik dulu ke sini. Sebentar saya hapus lagi channelnya. Nah, di sini harga akan naik dulu, membuat pola naik ke sini. Lalu setelah itu turun. Dan nantinya di sini sebentar boleh kita tarik sebuah support trendline sini, yang dimana nanti setelah area support trendline ini di breakdown, maka harga akan retest, lalu setelah itu turun ke sini, ke supportnya. Menurut saya harga perlu koreksi dulu ke sini, koreksi nanti ke sini, lalu setelah itu turun. Atau bisa saja nanti koreksi hanya mencapai area ini, sebentar, area yang ini saja. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti harga koreksi sampai ke area ekornya ini atau ke area supply-nya. Nah, jika nanti di sini sudah membuat pola untuk turun, nah itu berarti kesempatan teman-teman untuk melakukan penjualan nantinya. Nah, dan di sini untuk AUD dolar Kanada akan lebih dominan untuk turun karena di sini harga sudah breakdown area supportnya ini. Dan jika kita tarik nanti menggunakan Fibo untuk area retestnya, kita tarik dari sini. Sebentar, bisa saja nanti sampai sini saja. Sampai sini. Di Fibo 0.618 atau paling tidak nanti di 0.764. Nah, biasanya setelah harga mencapai 0.764 ini, harga langsung akan berbalik arah atau reversal. Atau nanti biasanya juga di 0.618 ini harga sudah membuat pola untuk turun atau pembalikan arah nanti di sini. Lalu untuk AUD-USD sini, minggu yang lalu saya analisa harga akan bergerak turun setelah mencapai area supply-nya di sini. Dan ternyata benar, setelah mencapai area supply di sini, harga mulai bergerak turun dan breakdown area support trend ini. Dan setelah breakdown, harga turun ke area demand dan retest ke area support trend line yang sudah di breakdown. Dan setelah itu, setelah retest, harga drop di sini dan dipengaruhi oleh news dari dolar juga, yaitu FOMC. Nah, dan setelah news itu, harga breakdown area support trendline dan juga area demand di sini. Dan setelah breakdown, harga drop ke sini. Nah, sebentar saya hapus dulu sini beberapa. Sebentar. Nah, kemungkinan nanti untuk harga di sini, sebentar saya lihat ke sebelah kiri. Nah, saya lihat di sebelah kiri sini ada sebuah titik support yang dimana nanti bisa menghambat laju harga di sini. Nah, sebaiknya untuk menganalisa, kita harus melihat juga apa yang ada sebelah kiri, karena untuk analisa teknikal kita tidak boleh melupakan sejarah chart yang sudah terbentuk. Nah, untuk AUD-USD menurut saya selama 1 minggu ke depan harga akan rebound ke area supply yang di sini. Tetapi untuk beberapa hari ke depan bisa turun dulu ke sini ke titik supportnya yang sudah saya tandain di sini, titik support, lalu harga akan naik, membuat pola naik di sini sampai ke area supply, lalu bisa dipantulkan lagi ke bawah ke sini. Dan nanti sini akan membuat pola naik atau upper trend di sini. Dan kita boleh nanti menarik area support trend di sini, yang dimana nanti jika harga sudah breakdown area support trend ini, berarti untuk reboundnya sudah selesai dan kemungkinan akan melanjutkan turunnya di sini.
Dan jika nanti sini harga sudah breakdown area support trendline, harga akan retest dulu, lalu setelah itu lanjut turun ke sini. Nah, karena di sini masih kuat untuk turun, jadi naiknya hanyalah sebuah rebound. Bisa saja nanti hanya naik sampai sini, area supply yang di sini, dan juga area recent trendline yang di sini. Atau nanti bisa naik ke supply yang di sini. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti naik ke area supply ini atau yang di sini. Nah, di sini ada merupakan sebuah demand yang berubah menjadi supply, tetapi ditarik saja supply yang di sini. Nah, kita pakai supply yang ini saja. Nah, yang ini saya hapus. Nah, kemungkinan nanti harga naik dulu ke sini karena supply, rebound membuat pola uptrend. Lalu setelah itu nanti harga breakdown area support trendline, lalu setelah itu turun ke area demand yang paling bawah ini. Atau ke titik supportnya lagi. Nah, kemungkinan selama 1 minggu ke depan, rebound dulu lalu turun. Lalu untuk euro dolar Australia, minggu kemarin saya analisa seperti ini. Jika harga tidak mampu breakout area resistance trendline di sini, harga berkemungkinan akan membuat pola descending triangle. Tetapi di sini harga malah breakout area resistance trendline ini, lalu setelah itu breakout di sini sampai ke area resistance-nya, lalu retest lalu naik ke sini. Dan lalu di sini saya juga sudah menggambarkan area resistance trendline yang di sini. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Australia akan naik sampai ke area resistance trendline ini karena di sini masih kuat untuk naik, tetapi karena ada resistance trendline di sini bisa menghalang laju harga. Nah, bisa naik sampai ke sini. Lalu setelah itu akan bergerak turun. Nah, menurut saya turunnya nanti bisa sampai sini dulu, atau juga dengan menarik area support trendline di sini. Kita tarik dari sini. Nah, nantinya harga bisa turun sampai sini dulu. Sebentar, saya perjelas lagi. Sampai sini. Nah, dan di sini juga ada sebuah area demand. Sebentar, saya hapus dulu beberapa. Nah, ini merupakan sebuah area demand untuk euro dolar Australia. Nah, kemungkinan harga bisa masuk nanti ke sini setelah mencapai area resistance trendline ini. Nah, untuk selanjutnya nanti di area demand ini bisa dipantulkan lagi ke atas, dipantulkan lagi ke sini, atau malah breakdown area demand dan area support trendline. Dan jika area support dan demand ini di breakdown, maka harga bisa turun dulu ke sini, lalu akan retest, lalu akan turun ke sini, ke area support trendline yang di sini. Sebentar saya tarik dulu. Nah, ke area support trendline yang di sini. Nah, atau ke titik support yang di sini. Sebentar. Nah, kira-kira ke sini nantinya. Nah, tetapi menurut saya masih akan lebih fokus di sini. Harga naik dulu ke resistance trendline, dan setelah itu dipantulkan ke area demand, lalu naik lagi ke sini. Lalu untuk euro CHF, di sini saya sudah menggambarkan area support trendline yang dimana setelah mencapai area support trendline yang ini, harga mulai bergerak naik. Nah, dan di sini boleh kita gambarkan jika kita tarik trendline di sini, harga sebenarnya bergerak turun di sini. Nah, tetapi secara trend yang di sini harga masih lebih dominan untuk naik. Nah, kemungkinan di sini turunnya ini hanyalah sebuah konsolidasi atau retest di time frame yang lebih tinggi. Nah, jika kita berkecil seperti ini, harga masih lebih dominan untuk naik. Nah, dan di sini juga boleh kita gambarkan sebuah supply di sini yang dimana di sini harga sempat breakout dan sekarang berubah menjadi demand. Dan setelah mencapai demand ini, harga mulai bergerak naik. Dan untuk menurut saya selama 1 minggu ke depan untuk euro CHF, karena terhalang resistance trendline, harga bisa saja turun dulu ke sini, turun dulu, lalu setelah itu naik ke sini dan breakout area resistance trendline yang ini. Dan breakout di sini, lalu naik makin tinggi. Nah, untuk validnya naik nanti, tunggu area resistance trendline ini di breakout dulu. Jika dari sini langsung breakout, maka harga bisa naik ke sini dulu, lalu turun untuk retest, lalu naik makin tinggi ke sini. Nah, tapi menurut saya masih akan lebih dominan untuk turun dulu sini, turun dulu, mencari posisi terbaik untuk naik. Nah, nantinya posisinya bisa di sini, di area demand yang di sini, yang ini, lalu setelah itu naik dan breakout area resistance trendline. Dan untuk validnya nanti breakout, harga keluar dari resistance trendline, lalu turun untuk retest saja, lalu naik makin tinggi. Yang nanti berkemungkinan membuat pola inverse head and shoulder, yang dimana ini nanti left shoulder, ini headnya, dan ini right shouldernya. Lalu untuk euro USD di sini, minggu yang lalu saya analisa,
harga akan bergerak naik dulu ke resistance channel sini, lalu turun. Tetapi sini harga hanya mencapai. Di sini juga sempat saya gambarkan sebuah supply. Sebentar saya hapus yang ini. Sebentar. Di sini sempat saya gambarkan area supply-nya. Karena saya menarik Vivo di sini. Dari sini ke sini. Nah, yang dimana ini merupakan di titik Vivo 0.5 atau di golden zone-nya. Nah, di situ saya sempat tarik sebuah supply, yang dimana setelah mencapai supply itu harga bergerak turun. Dan di sini harga breakdown area support channel, lalu turun ke sini, ke titik support yang sini. Nah, menurut saya karena harga tertahan di area support ini, harga akan rebound dulu ke sini, ke area support channel yang sini. Sebentar saya tarik lagi ke sini. Nah, menurut saya harga akan naik dulu, membuat pola naik di sini, akan rebound dulu ke sini. Lalu setelah itu nanti di sini perlu kita tarik ke sebuah area support trendline seperti yang tadi. Lalu area support trendline ini di breakdown. Lalu nanti membuat pola turun sini. Nah, dari sini nanti boleh kita tarik sebuah support trendline seperti yang tadi. Dan untuk validnya turun lagi, tunggu area support trendline ini di breakdown. Dan di sini juga boleh kita tarik supply, yang dimana nanti area ini merupakan sebuah area yang kuat, yang dimana terdapat support channel yang sebelumnya terbentuk di sini, dan adanya sebuah supply. Nah, nantinya harga bisa rebound dulu ke sini, lalu turun. Dan area ini merupakan sebuah area yang kuat, yang dimana nanti jika harga kuat naik untuk EURUSD, harga kuat naik, maka berkemungkinan harga bisa masuk lagi ke area channel ini. Dan jika di breakdown dan jika di breakout di sini, harga bisa makin naik ke sini, ke resistance channel. Tapi saya melihat di sini karena masih lebih dominan untuk turun, harganya mencapai area supply dan area support channel ini dulu. Lalu untuk GBP Jepang di sini, harga sudah sempat breakdown area support trendline di sini. Lalu setelah area support trendline itu di breakdown, harga sempat konsolidasi di sini. Dan sepanjang konsolidasinya, harga tidak mampu berikat area resistance trendline yang di sini. Dan setelah mencapai area resistance trendline, harga mulai bergerak turun. Dan pada waktu itu juga boleh kita tarik sebenarnya di sini area support trendline, yang dimana setelah area support trendline ini di breakdown, harga turun ke area demand. Dan di sini sempat breakdown demand, lalu sempat konsolidasi di sini, lalu setelah itu turun. Nah, di sini harga sudah breakdown demand, dan sebentar saya lihat ke sebelah kiri. Nah, kemungkinan untuk GBP Jepang akan turun dulu ke sini ke area demand-nya. Sebentar saya gambarkan. Nah, sangat berkemungkinan untuk turun ke sini. Masuk dulu ke area demand, lalu bisa konsolidasi, lalu naik, membuat pola bullish di sini sampai ke area supply yang di sini. Yang tadinya demand berubah menjadi supply karena sudah di breakdown. Dan nantinya juga di sini boleh kita tarik sebuah area support trendline, yang dimana nanti di sini setelah mencapai area supply ini, harga berkemungkinan breakdown lagi area support channel ini karena masih kuat untuk turun. Nah, area support channel ini di breakdown, lalu turun lagi ke area demand ini. Nah, menurut saya akan lebih dominan untuk turun dulu ke area demand lalu naik ke area supply. Tapi di sini juga boleh kita lihat adanya sebuah support trendline. Jika kita tarik dari sini, ada sebuah support trendline di sini. Nah, yang dimana nanti harga bisa turun dulu ke demand yang paling bawah atau ke support channel ini. Nah, yang ini, lalu setelah itu naik. Nah, jika nanti sini harga sempat konsolidasi dan tidak ada membuat pola naik, maka tidak menutup kemungkinan juga nanti harga bisa langsung breakdown area support trendline ini. Dan jika di breakdown, maka harga bisa turun ke titik support yang di sini. Nah, yang ini. Tetapi menurut saya masih akan lebih dominan untuk naik setelah mencapai area demand yang ini. Lalu untuk GBUSD di sini, saya sudah menarik sebuah support trendline di sini, dan area support trendline ini sudah di breakdown. Dan di sini harga tertahan di area demand yang ini. Sebentar saya tarik. Nah, di area demand yang ini. Nah, menurut saya untuk GBUSD akan naik dulu sampai ke sini, ke area support trendline yang sudah pernah di breakdown atau ke area supply yang ini. Nah, di sini nanti harga membuat pola naik dulu
pola naik. Dan di sini nanti boleh kita tarik sebuah area support trendline, yang dimana nanti area support trendline ini akan di breakdown karena masih kuat untuk turun. Nantinya area support trendline ini akan di breakdown. Nah, di breakdown di sini, lalu setelah itu membuat pola turun di sini. Dan di sini seperti yang tadi, kita menarik area support trendline. Nah, untuk area reboundnya, untuk saya hanya akan mencapai area ini, area supply dan area support channel di sini yang sudah di breakdown. Atau juga dengan menarik Fibonacci di sini, kira-kira nanti di titik atau di poin 0.618. Nah, kira-kira nanti harga akan rebound sampai situ. Lalu untuk USD dolar Kanada di sini, harga sini sudah mencapai area resistance trendline yang sudah saya gambarkan. Sini saya menarik area resistance trendline, yang dimana di sini juga ada sebuah supply. Yang ini sebentar. Nah, area supply yang ini. Nah, kemungkinan nanti harga bisa bergerak turun setelah mencapai area supply dan area resistance trendline yang ini. Harga akan bergerak turun sini, membuat pola turun. Nah, lalu nanti setelah mencapai area ini, boleh kita tarik area resistance trendline sini. Dan nantinya area resistance trendline ini akan di breakout di sini. Lalu naik lagi ke sini, ke area supply-nya. Nah, menurut saya di sini harga akan koreksi dulu ke sini, ke area demand-nya yang sini. Harga akan koreksi dulu. Lalu setelah itu nanti setelah mencapai area demand ini, harga bisa naik lagi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti harga bisa naik terus jika nanti sini harga sudah breakout area supply dan area resistance trendline. Dan untuk target naiknya nanti bisa di sini di titik resistennya. Jika harga breakout area supply dan area resistance trendline. Tapi menurut saya masih akan lebih dominan untuk turun dulu. Dan nanti sini bisa membuat pola turun. Dan kita boleh menarik sebuah resistance trendline. Lalu setelah itu nantinya kemungkinan area resistance trendline itu akan di breakout lalu naik lagi ke area supply-nya di sini. Lalu untuk USD atau gold di sini, minggu yang lalu saya analisa harga masih akan lebih dominan untuk naik di sini. Saya katakan harga masih akan lebih dominan untuk naik, tetapi di sini saya juga membuat skenario bearish-nya. Jika harga breakdown area support trendline ini, maka harga bisa turun dulu ke titik support-nya. Dan jika titik support di breakdown lagi, maka harga bisa turun ke sini, ke 1818. Dan ini juga karena dipengaruhi oleh sebuah news. Nah, dan sini juga saya akan menarik sebuah titik support untuk USD. Nah, yang di sini. Dan di sini harga hampir mencapai titik support yang ini. Sebentar saya hapus dulu yang di sini. Nah, bentar. Dan di sini juga boleh kita tarik sebuah demand, yang dimana demand ini menghambat laju harga di sini. Nah, di sini saja. Nah, di sini kemungkinan untuk USD selama 1 minggu ke depan menurut saya akan rebound dulu. Bisa nanti ke area supply yang di sini, atau boleh kita menggunakan Fibo dulu. Kita tarik dari sini. Nah, kemungkinan nanti masih ke area ini, ke 1827. Sebentar saya hapus. Nah, kemungkinan nanti harga bisa naik dulu seperti ini, membuat pola uptrend di sini. Lalu nanti di sini boleh kita tarik sebuah support trendline. Nah, area support trendline. Dan nantinya setelah mencapai area supply ini, harga akan bergerak turun, lalu breakdown area support trendline yang sudah digambarkan sebelumnya. Di sini breakdown, lalu membuat pola turun lagi di sini. Nah, bisa turun ke demand lagi. Nah, untuk supply-nya di sini sebentar saya gambarkan. Nah, di sini. Karena sini masih kuat untuk turun, jadi untuk rebound-nya kemungkinan hanya akan sampai sini dulu. Nah, tetapi jika area supply ini di breakout, maka tidak menutup kemungkinan dia akan naik ke supply yang paling atas di sini. Kira-kira di sini. Sebentar. Kira-kira nanti di sini ke 1861. Nah, tetapi di sini juga tidak menutup kemungkinan nanti jika langsung breakdown area demand ini, maka harga bisa turun dulu ke sini. Sebentar, turun dulu ke sini. Lalu retest, lalu turun ke sini. Ke 1708 dulu. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk per forex dan juga gold.
untuk tanggal 21 Juni sampai 25 Juni. Semoga analisa ini bisa membantu atau memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana tren atau arah suatu pair di time frame yang lebih tinggi. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih.